masyarakat ke museum ini seperti apa, Bapak? Kalau kunjungan masyarakat itu lebih banyak masyarakat dari luar daerah ini, dari luar Maumere itu, misalnya orang-orang dari Jawa atau dari pulau-pulau lain yang kebetulan singgah di Maumere, mereka dapat berita atau memang diberitakan oleh orang-orang yang ada waktu itu, akhirnya mereka datang ke sini sebelum pulang. Sedangkan yang lebih banyak pengunjung itu rata-rata orang dari luar Indonesia, orang-orang asing. Dan terakhir, karena sudah menjadi kewajiban dari sekolah-sekolah, baru mungkin ada kesadaran sekarang anak-anak hampir semua sekolah yang ada di Maumere itu, kalau ada pelajaran yang berkaitan dengan budaya dan sejarah, itu mereka selalu datang dengan gurunya ke museum ini. Tadi Bapak bilang dari wisatawan asing. Ya, ada peneliti, ada juga wisatawan yang hanya kebetulan lewat lalu mereka mampir ke sini. Dari peneliti juga ada ya? Peneliti banyak dari luar. Apa yang mereka teliti di sini, Bapak? Mereka teliti ini yang berkaitan dengan satu itu lebih banyak tentang budaya asli dari sini, dari Flores, dari NTT rupanya. Kemudian yang para ahli-ahli dari luar itu mereka datang teliti bisa mau menyelesaikan disertasinya. Itu juga sebagian mereka datang belajar di sini, mereka juga sangat membantu di sini, membantu museum karena mereka juga membantu menganalisa beberapa temuannya mungkin belum tepat dianalisa oleh para ahli dulu. Lalu mungkin kemajuan ilmu pengetahuan sekarang mereka dapat analisa lebih tepat. Yang kita dapat banyak sumbangan pengetahuan dari mereka, dari para peneliti dari luar. Harapan atau apa? Ya, semoga ada yang masih bisa meneruskan kebiasaan atau tradisi yang dulu diwariskan oleh Pater Putih itu, sehingga museum ini walaupun tidak ada dana atau belum ada dana untuk kemajuan yang lain-lain, tapi masih bisa diteruskan oleh generasi berikutnya sehingga tidak hilang demi pengetahuan anak-anak yang akan datang, sehingga mereka tahu bahwa budaya nenek moyang dulu seperti apa. Karena sekarang ini masih tersisa budaya-budaya peninggalan nenek moyang itu cuma masih ada di museum ini. Ini yang ditemukan di tanah, ini ditemukan di rumah penduduk. Itu apa? Ini di tanah air, gigi gajah juga, kerah gajah. Ini temunya di Berang, kampung Berang di tanah air. Dan di sana masih ada penduduk yang simpan lebih besar lagi dari ini, ada beberapa. Jadi penemuan ini juga mau membuktikan bahwa memang gading-gading yang ada itu betul berasal dari gajah-gajah yang pernah hidup di Flores ini. Itu diperkirakan berapa ribu tahun lalu? Ya, kalau yang fosilnya ini 300.000 tahun yang lalu. Tapi ini kelihatan kan belum terlalu tua seperti yang di fosil itu. Ini yang kalau di Alor itu mas kawin itu, moko ini sebenarnya asalnya dari luar juga, dari Vietnam Utara itu. Dari ini salah satu peninggalan zaman perunggu. Dari zaman itu, moko ini sebenarnya dibuat ini untuk alat musik. Ini kan gendang sebenarnya. Ini untuk bidang pokoknya. Nah, yang kemudian ditiru lalu diganti kulit. Maka ada tifa dan lain-lain itu sebenarnya bentuk dasarnya dari ini. Nah, setelah dia beredar ke seluruh wilayah termasuk di Flores ini dan di Alor dijadikan mas kawin, di Maumere ini dipakai untuk upacara minta hujan. Oh, moko. Nah, di sana disebut toa. Sehingga setelah moko ini ditancap dengan gading seperti itu ke dalam, maka itu menjadi lambang atau simbol perkawinan langit dan bumi, maka ada hujan itu. Jadi ini moko ini sendiri simbol perempuan atau bumi, dan gading itu simbol laki-laki atau langit. Jika terjadi perkawinan langit dan bumi, maka ada hujan. Sehingga di Maumere Timur, orang Hewokloang pakai moko ini untuk upacara meminta hujan. Dan biasanya juga kalau waktu mau menanam, biasanya satu malam sebelumnya besok mau menanam, malam ini semua bibit padi yang mau ditanam itu diisi dalam moko ini. Nanti setelah didarahi dengan darah hewan, misalnya ayam atau babi, lalu dijaga sampai dengan pagi, besok paginya baru moko ini dibawa ke tengah ladang untuk diambil padi yang di dalam ini ditanam di ladang. Eli atau alangat bala.
Sebutan itu selalu seluruh untuk Kabupaten Sika ini. Lalu kalau ada moko ini ditaruh diapit dengan 2 gading, maka sebutannya menjadi Puantoa Klereng Bala. Artinya? Itu, ya. Artinya? Puanteo Klereng Bala ini simbol perkawinan. Nah, sehingga ada bahasa adat yang mengatakan atau pantun adat yang menyebut Roa Puantoa Nahmoan Guru Roa. Lete Klereng Bala Nahalamen Guru Lete. Artinya masalah perkawinan itu hanya halal atau bisa dijalankan oleh orang yang sudah dewasa. Jadi kalau belum dewasa, walaupun dia sudah umur tapi belum bisa mencari nafkah untuk calon istrinya, maka dia belum dianggap dewasa, maka dia belum halal untuk melaksanakan perkawinan. Biasanya mertukan perkawinan itu kepala kampung atau tanah puan, biasanya di hadapan moko ini, sehingga dia selalu ungkapkan itu Roa Puan Toa Nahmoan Guru Roa Lete Klereng Bala Nahalamen Guru Lete. Apa, Pak? Tahun 700 sampai 200 sebelum Masehi. Iya.